kali ini dengan Dr. Tifa, teman-teman ya. Jadi Dr. Tifa ini adalah salah satu penggugat ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Dan kalau setiap konferensi pers ya, kalau kita perhatikan Dr. Tifa, ya nggak selalu setiap sih, tapi ada gitu ya Dr. Tifa kalau konferensi pers membahas mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, pasti beliau selalu mengatakan akan membawa ini ke ranah internasional. Ya pasti ada beliau mengatakan seperti itu ya, walaupun nggak selalu di dalam konferensi persnya bilang seperti itu, tapi ada begitu beliau mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Ya pertanyaannya kenapa begitu ya? Apakah ada campur tangan orang dari luar atau seperti apa dengan kasus yang mereka selalu tuduhkan ke Pak Jokowi ini, dengan kasus ijazah yang selalu mereka tuduhkan ke Pak Jokowi ini ya? Karena sudah ditunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi asli, tapi mereka tetap kekeh ya dengan pendapat mereka, dengan analisis-analisis mereka ya. Oke, di sini aku ada beberapa video yang aku mau ajak teman-teman untuk lihat ya. Jadi kita langsung gas ke videonya. Dinasti. Jadi ini tepuk pramuka, oke. Kok tepuk pramuka? tunjukkanlah keberpihakan Anda kepada yang benar, bukan kepada yang berkuasa. Terima kasih, itu aja. Tepuk pramuka. Terima kasih. Prok. Aduh, jadi ingat ya. Oke. Ya, oke, makasih. Jadi, yuk. Mau kemana ini habis ini ibu-ibu? Lucu ya, di akhir videonya tepuk pramuka, teman-teman. Bisa gitu ya, ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini grup ibu-ibu yang tadi ya. Jujur ini saya jauh-jauh dari Solo untuk membersamai dan memberikan support dan dukungan kepada teman-teman kita yang memperjuangkan tim TPUA, juga tim ahli dan para lawyer-lawyer yang memang respeknya luar biasa. Jujur saya jauh-jauh dari Solo untuk support. Oke. Kepada yang sih terjadi pada Pak Jokowi, yaitu masalah ijazah palsu. Saya jujur sebagai orang Solo sangat malu sekali, sehingga saya di sini mengatasnamakan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan anak bangsa. Bentar, ini kan ibu bilangnya malu gitu ya. Ya mungkin karena ibu bukan ini pendukungnya Pak Jokowi, ya. Jadi nampak gitu. Khususnya sebagai orang Solo, berharap monggo Pak Jokowi kita tuh harus memperlihatkan secara gentleman bahwa ijazah itu bila mana palsu, ya kita katakan itu palsu. Andai kata memang itu turunan atau keluaran dari UGM, ayo kita perlihatkan secara gentleman. Dibanding kita perjuangan seperti ini sangatlah riskan sebetulnya, karena semuanya sudah dapat dibeli oleh penguasa yang Pak Jokowi andalkan selama ini. Hanya satu kata, kita harus memutus mata rantai. Itu yang jangan sampai terjadi kebobrokan, kerusakan negara ini, peradaban negara berbangsa, dan ini Indonesia ini tidak rusak hanya karena politik dinasti. Dan saya berharap dengan sangat bahwasanya politik dinasti ya teman-teman, orang-orang yang mempunyai niat buruk, yang mempunyai etika buruk, yang tidak bermoral, dengan cara bila nanti terbukti memalsukan ijazahnya tersebut, itu harus benar-benar siap dihukum. Seperti Pak Jokowi mencari atau meminjam tangan aparat untuk menghukum atau mengkriminalisasi teman-teman kita yang sudah berjuang. Demikian. Bentar. Agak gimana ya, lucu juga sih ya kalau dengar statementnya ibu ini. Soalnya kan mereka selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi mereka begitu. Tapi gilirannya Pak Jokowi melawan begitu ya. Udah dibilangnya Pak Jokowi mengkriminalisasi. Terus dengan mereka selalu mengatakan Pak Jokowi seperti ini seperti itu, mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, menyerang Pak Jokowi, apakah itu bukan kriminalisasi?
itu yang justru kriminalisasi ya. Oke, next teman-teman. Saya yang memang jauh-jauh dari Solo memberikan semangat dukungan pada teman-teman yang ada di pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu. Seluruh elemen alumni UGM, saya harap dari Sabang sampai Merauke berkoordinasi untuk Ngaku warga melakukan Yogyakarta. koordinasi dan melakukan langkah yang serupa ini. Kemudian baru nanti kita akan bergerak untuk bersama-sama dalam langkah yang bersatu untuk tetap menegakkan kejujuran dan kebenaran. Siap! Bentar, ini mereka demo ya. Tapi hanya ada beberapa itu ya. Dan duduk-duduk santai aja di sana. Siap! Janjimu saya tagih dari warga Jogja. Siap! Saya tagih benar-benar ini agar supaya marwah UGM tetap tertinggi. Gak usah teriak-teriak Pak. Ya, nanti suaranya itu loh. Dan UGM menjadi hilang. universitas yang terhormat. Itu yang kami harapkan dari warga Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka besok kelak bisa Ini jadi Dr. Tifa. kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismon. Ribuan Tifa, ribuan Roy, ribuan Rismon. Banyak ya mereka yang cloningnya. Untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Terima kasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Nah, kan gaspol ke ranah internasional ya. Tadi katanya banyak Tifa ya, ribuan Tifa apa? Atau aku yang sudah lupa. Oke, next. Ketua FDI Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada pada saat gelar perkara khusus kemarin, ketika kita semua rapat ya, artinya kan kita juga persiapan karena kita juga melihat dan sudah memprediksi bahwa pihak terdumas itu kan pasti juga akan konsolidasi ya antara kuasa hukum dengan saksi ahli yang kebetulan mereka cuma punya satu saksi ahli aja gitu dan nggak appropriate sekali, inappropriate lah itu ya. Saya nggak cerita di situ, tapi kemudian kami punya kesimpulan bahwa gelar perkara khusus ini nggak akan ada artinya kalau ijazah asli, ijazahnya Joko Widodo, apapun yang dia miliki, mau asli, yang analog ya, yang fisik. Iya, yang Tapi fisik, sebentar ya. deh, kalau misalnya Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya nih ke mereka gitu, apakah mereka akan selesai? Ya enggak pastinya. Ya, yang asli maupun yang tidak, pokoknya selembar dokumen yang dinampakkan ijazah yang diklaim sebagai milik dari Joko Widodo itu kan harus hadir di gelar perkara tersebut karena itu adalah dokumen kunci yang menjadikan perdebatan kita selama ini, yang menjadikan ada pendumas, ada terdumas, ada pelapor, ada terlapor ya, baik di Jakarta maupun di Solo kan. Itu kan satu-satunya kunci adalah ijazahnya beliau ini yang diklaim sebagai ijazah. Kayaknya mereka penasaran sama ijazahnya Pak Jokowi ya. Atau mereka penasaran kenapa Pak Jokowi bisa jadi presiden? Berapa sih nilainya? Ya, mungkin ya kayaknya sih. Kalau menurut pemikiran orang biasa kayak aku, ya. Joko Widodo gitu. Dan kami semua Soalnya kan sepakat. kalau kita dengar tadi itu selalu pengennya tuh Pak Jokowi nunjukin ijazahnya, ya. Menanyakan hal tersebut untuk meminta kehadiran dari ijazah tersebut ya, termasuk misalnya runtutan dari laporan apapun itu, termasuk undangan klarifikasi hari ini pun saya juga akan minta kepada pemeriksa nanti kan ya, balik sebelum lagi, haknya bertanya Pak Jokowi apapun dong mau kepada saya, nunjukkan tolong atau hadirkan. Kalau memang katakanlah pasal-pasal yang kemudian kebohongan ya, kebohongan kemudian pencemaran nama baik gitu, itu kan intinya adalah kalau memang ada ijazah hadirkan pada pemeriksaan itu.
Tapi kalau tidak ya namanya omon-omon aja kan. Gelar perkara kemarin juga ketika tidak ada hadir ijazah analog tersebut ya omon-omon aja jadinya. Apapun argumentasi yang kita sampaikan, apapun argumentasi yang disampaikan juga oleh terdumas ya, saksi ahli siapapun juga yang dihadirkan di situ ya percuma. Karena materi utamanya itu kan ijazah yang diklaim miliknya Joko Widodo, dan seharusnya juga Joko Widodo juga hadir. Harusnya ya sama seperti kita gentle, kita apa namanya, bukan sekedar gentle ya, tapi kita ya gentle lah ya, satria lah begitu ya. Kita sebagai yang berpihak yang berpolemik di sini ya seharusnya semua pihak juga jangan berlindung di balik pengacara begitu loh. Kita juga dilapor ya kita datang. Kemudian kalau memang punya dokumen yang katanya menjadi pencemaran nama baiknya dia, menjadi apa namanya kebohongan begitu, ya dia harus hadirkan. Jadi siapa yang berbohong di situ kan jadi ketahuan gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Konsepnya seperti itu. Kalau kita dengar penjelasannya Dokter Tifa di video yang terakhir ya, yang aku tangkap sebagai ya orang biasa begitu, ya mereka cuman pengen ngelihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Apakah mereka penasaran dengan nilainya Pak Jokowi? Kok Pak Jokowi bisa menjabat jadi presiden ya? Sebelumnya kok bisa jadi wali kota ya? Penasaran nih sama nilainya berapa sih? Gitu ya. Kayaknya sih gitu, itu yang aku tangkap kalau menurut pemikiran orang biasa kayak aku ya. Terus ada emak-emak tadi komplotan emak-emak ya, jauh-jauh dari Solo saya untuk support begitu katanya. Ya ibunya aja yang mau turun, ya nggak ada yang nyuruh Bu. Tadi juga ada Dokter Tifa menyinggung masalah tetap akan gas ke internasional begitu ya. Begitu kata Dokter Tifa tadi di video yang keberapa gitu, aku juga lupa teman-teman. Teman-teman pasti sudah simak videonya. Dan kalau menurut teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama. Arisa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!